Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita mulai untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Nah, pada materi hari ini saya akan menjelaskan tentang metode ya di dalam sistem pendukung keputusan, yaitu metode SAW. SAW itu adalah singkatan dari Simple Additive Weighting. Nah, metode ini sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Ya, nanti di penjelasan berikutnya saya akan menjelaskan maksudnya bagaimana penjumlahan terbobot ini. Konsep dasar dari metode SAW ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Nah, ini yang mendefinisikan adalah Wishburn ya tahun 1967 dan McCrammon tahun 1968. Nah, ini adalah konsep dasar dari metode SAW. Selanjutnya, metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan atau disimbolkan dengan huruf X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Jadi pada metode ini memang membutuhkan normalisasi metrik keputusan atau simbolnya adalah X ya, simbolnya adalah X. Kemudian nanti dibandingkan ke dalam rating alternatif yang ada. Nah, formula untuk melakukan normalisasi, kita menggunakan persamaan berikut ini. Ini adalah RIJ sama dengan, RIJ itu adalah rating kinerja ternormalisasi, sama dengan, kemudian ini kurung-kurung awal, XIJ, ya, dibagi max I, XIJ, ya, max itu adalah nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, ya. XIJ. Kemudian kalau min ini adalah nilai minimumnya. Ini adalah nilai minimum, ya. Kemudian apabila J itu termasuk kategori atribut benefit atau atribut keuntungan. Jadi nanti pada masing-masing kriteria nanti dibedakan menjadi dua bagian ini. Yang pertama atribut benefit sama atribut cost. Atribut benefit itu atribut keuntungan, atribut cost itu atribut biaya. Nanti mungkin di contoh akan saya jelaskan lebih detail lagi tentang atribut benefit dan atribut cost-nya. Jadi nanti kalau kita menggunakan atribut benefit, kita gunakan rumus yang ada di sini. Ya. Kalau kita menggunakan atribut cost, kita gunakan rumus yang ada di sini. Ya. Oke, kolom XIJ, baris dan kolom dari metrik. Nanti akan kita jelaskan. Tadi dengan RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi, ya dari alternatif A, I kecil, pada atribut CJ, di mana I sama dengan 1, 2, sampai M, dan J sama dengan 1, 2, sampai N. Kemudian nilai preferensi untuk setiap alternatif, ya ini untuk menghitung nilai preferensinya adalah VI. VI ini adalah nilai akhir dari alternatif, sama dengan sigma N, di mana J sama dengan 1, sigma itu berarti penjumlahan ya, dijumlahkan, WJ RIJ. WJ itu adalah bobot yang telah ditentukan, RIJ itu adalah normalisasi metrik.
Nah, ini untuk mencari nilai preferensi. Nah, nilai V ini yang lebih besar atau yang tertinggi, ini mengindikasikan bahwa alternatif AI-nya menjadi alternatif terpilih. Ya. Oke, mungkin sekilas kalau lihat rumus mungkin kita bingung ya, tapi nanti ketika kita lihat contoh, oh ternyata mudah. Ya, apalagi kalau basicnya mungkin tidak di matematika. Berikutnya tahapan dari metode SAW ada 4. Yang pertama, menentukan kriteria dan alternatif. Jadi ada kriterianya dulu, kemudian alternatifnya dulu. Ya. Jadi untuk membuat sebuah keputusan ya dengan metode SAW, yang pertama kriterianya apa? Kemudian alternatifnya siapa saja. Ya. Yang kedua, memberikan bobot pada masing-masing kriteria. Kalau sudah ketemu kriterianya, kemudian kita kasih bobotnya, ya nilainya. Kemudian yang ketiga, membuat metrik keputusan, itu sesuai dengan rumus yang tadi. Apakah dia termasuk kategori benefit atau termasuk kategori cost. Kemudian kita hitung sesuai dengan rumus yang sudah ada tadi. Dan tahapan yang keempat adalah melakukan perankingan berdasarkan nilai terbesar. Jadi nanti hasil dari normalisasi metrik tadi, ya, termasuk menghitung nilai V ini, itu nanti akan kita ranking. Nilai yang terbesar itu adalah menjadi alternatif terpilih. Jadi penjelasannya ya, menentukan kriteria, nanti kriteria itu simbolnya adalah CI, ya, 1, 2, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah kriteria. Alternatifnya adalah AI, 1, dan seterusnya. Yang kedua, menentukan nilai bobot pada masing-masing kriteria. Kemudian yang ketiga ini membuat metrik keputusan. Ya. Nanti termasuk kategori atribut keuntungan ataupun atribut biaya. Sehingga nanti akan diperoleh nilai R. Ya, diperoleh nilai R. Baru hasil akhir ya. Hasil akhir nanti diperoleh dari nilai yang terbesar. Oke, kita masuk ke contoh. Jadi contohnya ini ada perusahaan ya ingin melakukan rekrutmen terhadap 5 calon pekerja untuk posisi operator mesin. Jadi perusahaan dia akan melakukan rekrutmen, calonnya ini mungkin di seleksi akhir ini ada 5. Nah, yang dibutuhkan berapa? Yang dibutuhkan hanya 2 orang. Berarti nanti kita akan mengeliminasi 3. Ya, kita eliminasi 3 itu berdasarkan ranking yang kita hitung menggunakan metode SAW. Nah, kriterianya apa? Kriteria yang diperlukan, ya. Ini berarti perusahaan sudah menentukan kriteria. Kriteria yang pertama ada pengalaman kerja. Ya. Kemudian nanti disimpulkannya adalah C1. Itu kriteria 1. Kriteria yang kedua adalah pendidikan, yaitu disimpulkan dengan C2. Kriteria ketiga adalah usia, disimpulkan dengan C3. Kriteria keempat adalah status perkawinan, disimpulkan dengan C4. Dan kriteria kelima adalah alamat, disimpulkan dengan C5. Ya, nanti akan kita bahas ya, kita kita analisis secara objektif mana yang termasuk kriteria benefit dan kriteria cost-nya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ada 5 kandidat ya atau alternatif dari kelima orang tadi, yaitu yang pertama namanya Doni Prakosa. Nanti simbolnya adalah A1. Simbol A1 itu adalah alternatif pertama, dia adalah Dani Prakosa. Alternatif kedua atau A2 itu adalah Dion Pratama. Simbolnya A2. Alternatif ketiga ada Dina Ayu Palupi, ya, A3. Kemudian ada alternatif 4 adalah Dini Ambarwati, ya. Kemudian alternatif A5 adalah Danu Nugraha. Nah, ini adalah 5 kandidat atau 5 alternatif
dari yang akan diseleksi oleh perusahaan. Oke, kita langsung menjawab soal tadi, ya. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan, ya, tadi kita akan menentukan kriteria dan alternatif sudah ada. Kemudian kita akan tentukan dulu mana yang termasuk kriteria benefit atau kriteria keuntungan dan mana yang termasuk kriteria cost atau termasuk kriteria biaya. Nah, kenapa ini dibutuhkan, ya? Kenapa ini dibutuhkan? Karena nanti untuk menentukan normalisasi itu berdasarkan dari kriteria keuntungan ataupun kriteria cost-nya. Kalau kriteria keuntungan rumusnya adalah ini, kalau kriteria cost ini adalah rumusnya. Ya, pertama kali kita tentukan dulu. Ya, kita tentukan dulu. Nah, di sini yang termasuk kriteria benefit adalah pengalaman kerja. Maksudnya benefit itu kriteria yang menguntungkan perusahaan. Ya. Jadi dengan adanya kriteria ini nanti perusahaan diuntungkan. Pengalaman kerja. Nah, kita akan analisis secara objektif. Kalau calon pelamar punya pengalaman kerja, itu perusahaan diuntungkan atau dirugikan? Ya. Jawaban secara objektif, perusahaan akan diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Karena tidak perlu melakukan training. Ya, beda kalau dia tidak punya pengalaman apa-apa, perusahaan akan melakukan training. Butuh biaya, butuh waktu, ya, dan seterusnya. Tetapi kalau dia punya pengalaman kerja, ya, itu akan lebih menguntungkan dari perusahaan. Nah. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini juga termasuk kriteria benefit atau kriteria keuntungan. Oke, kita coba analisis. Kenapa pendidikan termasuk kriteria keuntungan? Kalau pendidikannya sesuai untuk operator mesin, dalam hal ini sarjana teknik mesin, ya, sarjana teknik mesin, ataupun SMK di bagian mesin, otomatis perusahaan akan merasa diuntungkan daripada misalnya lulusan dari SMA misalnya, ataupun dari jurusan yang lainnya yang tidak berkaitan dengan mesin, ya, berkaitan dengan teknik mesin. Nah, itu termasuk kriteria benefit, jadi perusahaan merasa diuntungkan. Kemudian yang ketiga adalah usia. Usia ini termasuk kriteria benefit. Kenapa? Beda antara usia produktif dengan usia tidak produktif. Ya, jadi untuk mengoperasikan mesin, itu kalau usianya produktif, ya produktif itu ya usia antara mungkin di atas 17 ya, antara 17 sampai usia 40 tahun, itu usia produktif. Nah, di atas itu mungkin kategorinya adalah usia tidak produktif. Jadi kalau usianya sesuai usia produktif, itu perusahaan akan diuntungkan. Ya. Jadi ini termasuk kriteria benefit. Kemudian yang keempat adalah status perkawinan. Ya. Nah, status perkawinan ini kita analisis, dia termasuk kriteria cost. Kenapa termasuk kriteria cost? Ya. Beda antara karyawan yang masih single, belum menikah, dengan karyawan yang sudah menikah, ataupun sudah mempunyai anak. Beda ya. Bedanya apa? Mungkin contohnya di tanggungan asuransi misalnya, asuransi BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Kesehatan, ataupun asuransi yang lainnya misalnya. Ya, jadi harusnya kalau bayar satu orang dengan bayar 5 orang itu tentunya akan berbeda. Ya, perusahaan merasa akan
mengeluarkan biaya tambahan karena status perkawinannya. Belum termasuk tunjangan ya, tunjangan istri, tunjangan anak, dan seterusnya. Nah, ini termasuk kategori kriteria biaya. Ya, jadi kriteria benefit, kriteria yang menguntungkan perusahaan, kriteria cost adalah kriteria yang bukan merugikan ya, tapi yang menambah biaya perusahaan. Ya. Kemudian yang kelima ada alamat. Nah, ini kita bahas kenapa alamat ini termasuk kriteria cost. Ya. Nah, kalau lokasi calon pelamar itu mendekati dari lokasi pabrik, ya lokasi pabrik, maka secara tidak langsung perusahaan tidak perlu menyediakan bis tambahan ya ataupun tambahan ongkos transportasi. Ya, itu yang menjadi pertimbangan biaya ya, menjadi pertimbangan biaya. Di samping kalau tidak menyediakan bis transportasi ya, itu kalau perjalanan jauh ya, perjalanan jauh itu kan mungkin membutuhkan waktu, tempat resiko macet ya, resiko terlambat dan seterusnya, sehingga ini termasuk kategori menjadikan biaya dari perusahaan. Ya, di samping perusahaan harus menyediakan bis ya, menyediakan transportasi yang lain untuk pekerjanya. Ya, ini masih ada ya sampai sekarang ya. Itu karyawan itu kalau mau kerja dia dijemput oleh perusahaan. Jadi nanti untuk kriteria C1, C2, C3 itu menggunakan rumus yang ini, yang di atas ini. Kemudian kriteria C4 dan C5 ini menggunakan rumus yang ada di bawah. Ya. Oke, ini alasan secara umum ya, secara objektif. Nah, kemudian berikutnya kita akan mengisi nilai masing-masing kriteria. Nah, pada tahap ini dilakukan pengisian nilai dari masing-masing kriteria. Nah, nilai berdasarkan data yang diperoleh. Pengisian pembobotannya diisi, itu kurang I ya, diisi dari 0 sampai 1. Ya, diisinya adalah dari 0 sampai 1. Nanti akan kita bahas ya. Kriteria C1, pengalaman kerja. A1 itu bobotnya adalah 0,5. Pengalaman kerjanya adalah 0,5. 0,5 ini kalau di dijadikan desimal ya ini adalah 50 misalnya. Ini 50% ya, 50 atau setengahnya. Ya. A1 nilainya adalah 0,5. Kemudian di C2 ya, di C2 pengalaman kerja. Kemudian yang kedua adalah kita lihat pendidikan ya. Pendidikan itu nilainya 1. Nilai 1 itu berarti maksimal. Berarti alternatif A1 pendidikannya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan ya. Misalnya kalau yang dibutuhkan sarjana mesin ya ini adalah pendidikannya sarjana mesin misalnya. Kemudian kriteria C3 ini adalah nilainya adalah 0,7. Ya, nilai 0,7. Nilai 0,7 ya, ini berarti kalau nilai 1 itu berarti usia ideal ya, usia ideal. Misalnya usia ideal perusahaan dia adalah usianya 22 misalnya untuk di sarjana misalnya. Ya. Jadi kalau 0,7 itu bisa jadi dia sudah usianya lebih tua lagi. Ya. Kemudian kriteria C4 ya, status perkawinan itu nilainya adalah 0,7. Ya. Nilainya adalah 0,7. Di sini ada 0,5, 0,7 ya. Kalau nilainya 1 berarti dia ideal. Ideal itu artinya dia belum menikah ya. Kalau 0,7 yaitu
bisa jadi dia sudah menikah. Ini adalah penilaiannya. Kemudian alamatnya nilainya adalah 0,8, idealnya adalah 1, ya. Kalau 1 itu berarti dekat dengan perusahaan, kalau 0,8 mungkin jaraknya tidak terlalu jauh dengan perusahaan, ya. Kemudian ini nilai A2 kriteria. Nah, ini adalah nilainya sudah dimaksud. Ini berdasarkan data yang diperoleh. Datanya diperoleh dari mana? Ya tentunya data diperoleh dari berkas lamaran kerja, berkas interview, yaitu yang diperoleh. Ya. Oke. Ini adalah datanya A1, A2, A3, A4, dan A5. Kemudian kita berikan bobot ya untuk tiap-tiap kriteria. Bobot C1, pengalaman kerja itu bobotnya adalah 0,3 atau kalau persentase adalah 30%. Berarti ini bobot yang paling tinggi. Artinya apa? Artinya perusahaan memberikan pengalaman kerja ini urutan pertama. Ya, urutan pertama sebagai kriteria yang digunakan. Nah, ini yang memberikan siapa? Ya, tentunya dari perusahaan. Ya, dalam hal ini mungkin dari bidang HRD. Ya, manajer HRD itu akan memberikan ini bobot untuk syarat dari operator mesin. Yang pertama, pengalaman kerja bobotnya 0,3. Ya. Ini bobot yang diberikan. Kemudian yang kedua, bobotnya adalah 0,2. Ya, bobotnya 0,2 atau 20%, yaitu pendidikan. Ya. Kemudian C3 itu bobotnya adalah 0,2 juga atau 20%. Ya. C4 ini bobotnya adalah 0,15 atau 15%. Alamat C5 status perkawinan bobotnya adalah 0,15. Sehingga ketika ditotalnya jumlahnya adalah 1. Ini 1. Atau kalau persentase ini 30%, 20%, 20%, 15%, 15%, totalnya adalah 100%. Kalau persentase ya saudara ubah menjadi nilai desimal. Ini adalah nilai desimalnya. Nah, kita lanjutkan. Langkah berikutnya, kita akan melakukan normalisasi metrik, atau simbolnya adalah R. Ya. Nah, kita ingat-ingat dulu mana yang termasuk kriteria benefit dan mana yang termasuk kriteria cost. Jadi, kita akan menghitung normalisasi kriteria C1. Ya, kriteria C1. Kriteria C1 ini termasuk kriteria benefit. Nah, berarti kita gunakan rumus yang ada di sini. Rumusnya ada di sini. Datanya mana? Ini data dari kriteria C1. Oke, ini kriteria C1. Nah, sekarang R11. Ya, R11 itu adalah baris pertama. Ya, yang sebelah kiri ini adalah baris, satu ini adalah kolom. Baris pertama, kolom pertama, ya kita akan menghitung dulu baris pertama, kolom pertama. Kalau ini adalah baris kedua, kolom pertama, berarti ini. Baris ketiga, kolom pertama. Baris keempat, kolom pertama. Baris kelima, kolom pertama. Jadi ini sengaja saya tampilkan supaya memudahkan untuk perhitungan. Ya, ini saya berikan supaya memudahkan untuk proses perhitungan. Oke, kita masukkan dulu XIJ, ya, XIJ adalah ini 0,5 dibagi max XIJ, ya, berarti nilai maksimal dari data yang ada di C1. Data C1 mana? C1 adalah 0,5, 0,8, 1, 0,2 dan 1. Artinya apa? Dicari nilai maksimal atau nilai tertinggi dari data yang ada di sini. Nilai tertinggi mana? 0,5 dibandingkan dengan 0,8, lebih tinggi 0,8. 0,8 dibandingkan dengan 1, lebih tinggi 1.
1 dibandingkan 0,2, 1. 1 dengan 1, 1. Berarti apa? Nilai maksimal dari data yang ada di sini itu adalah 1. Sehingga penyebutnya sama ya. Nah, ini penyebutnya adalah 1 semua. Kemudian kita masukkan 0,5 ya, R11 dibagi 1. 0,5 bagi 1 berapa? 0,5. Ya, semua bilangan yang dikalikan 1 atau dibagi 1 itu hasilnya adalah bilangan tersebut. Ya, kalau ini nggak perlu dihitung ya. Kita pakai kalkulator pun hasilnya pun juga sama. 0,8 bagi 1, 1. 1 bagi 1, 1. 0,2 bagi 1, 0,2. 1 bagi 1, 1. Nanti nilai ini akan kita masukkan yaitu di dalam normalisasi metrik. Ya. Oke, ini untuk kriteria C1. Selanjutnya kita akan menghitung kriteria C2. Ya, kriteria C2. Ya, ini kriteria C2 yang ada di sini. Sama R12 baris pertama kolom kedua. Kolomnya dihitungnya dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baris pertama kolom kedua, nilainya adalah 1. R22 baris kedua kolom kedua. R32 baris ketiga kolom kedua. R42 baris keempat kolom kedua. R52 baris kelima kolom kedua. Nah, kemudian kenapa ini menggunakan fungsi max? Karena kriteria C2 itu termasuk kriteria benefit. Ya, sehingga kalau kriteria benefit kita cari nilai maksimalnya. Ya, kita cari nilai maksimalnya. Kita masukkan angkanya. 1 ya, 0,7, 0,3, 1, 0,7. Ya, di sini. Sehingga 1/1 hasilnya adalah 1. 0,7 bagi 1 hasil 0,7. Ya. Itu modulnya saya share ya di deskripsi. Jadi saudara kalau lihat video saya mungkin sambil melihat modul yang sudah saya berikan. Itu mungkin lebih enak ya, lebih enak. Oke, ini kita lakukan perhitungan, hasilnya ini kita simpan, ini adalah hasil C2, yaitu 1, 0,7, 0,3, 1, 0,7. Ini adalah hasil dari kriteria C2. Ya, pembagiannya kita nggak perlu pakai kalkulator ya, semua pembagian yang dibagi 1, hasilnya pun pasti akan bilangan asal. Kriteria C3 sama ya, nah ini kriteria C3, 0,7, 1, 0,4, 0,5, 0,4. R13 baris pertama kolom ke-3. R23 baris pertama kolom ke-3. R33 baris ketiga kolom ke-3. R43 baris keempat kolom ke-3. Ya, sampai R53. Oke, nilai ini kenapa menggunakan fungsi max? Karena C3, kriteria C3 ini termasuk kriteria benefit. Jadi kita gunakan adalah fungsi max ini kita gunakan. Ya. Sehingga hasil dari kriteria C3 adalah 0,7, 1, 0,4, 0,5 dan 0,4. Ini nanti yang menjadi metrik ternormalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria C4. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Kalau tadi kita gunakan fungsi max, tapi kalau sekarang kriteria C4 kita gunakan fungsi min. Alasannya kenapa fungsi min? Karena kriteria C4 ini termasuk kriteria cost atau termasuk kriteria biaya. Sehingga rumusnya adalah kita cari nilai minimalnya, kemudian kita bagi dengan RIJ-nya. Oke, datanya mana C4? 0,7 ya, 0,5 ini 0,7, 0,9, 0,7. Kita cari yang apa? Min berarti nilai yang terkecil atau nilai yang terendah. Nilai yang terkecil yang mana? 0,7 banding 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Sehingga nilai terkecilnya adalah 0,5. 0,5 dibagi 0,7. Nah, ini kita baru melakukan perhitungan menggunakan kalkulator. Oke, saya buka kalkulator ya di sini ya. Nah.
Oke, kita hitung di sini. 0,5 dibagi 0,7. Nah, hasilnya adalah 0,714. Ya, 0,74. Tapi kita ambil 3 digit di belakang koma. Nanti ini terlalu panjang ya. Kemudian, ini sama ya. Ini sama. 0,7 dari mana? 0,7 itu adalah dari ini ya. Saya tampilkan di sini aja. 0,7 dari mana? 0,7 dari data ini. Ya, ini 0,5 dari mana? Data R24. Nah, ini R24. 0,7 dari R34. 0,9 dari R44. 0,7 dari R54 ini. Ya, ini sehingga kita lakukan perhitungan sama ya ini. Yang beda adalah 0,5 bagi 0,9. 0,5 bagi 0,9. 0,55 ya, atau sampai 6 ya. Ini berarti kita ambil nilai terbesar ya, 0,556 atau 3 digit di belakang koma ya, kita bulatkan. Nah, sehingga kita ketemu yaitu data tentang C4 ya. Kemudian kita hitung data yang C5. Nah, ini kita menggunakan data yang tadi ya. R15 baris pertama kolom ke-5 0,8 ya. Kenapa menggunakan fungsi min? Karena kriteria C5 ini adalah kriteria cos. Ya, kriteria C5 ini adalah kriteria cos, sehingga kita menggunakan fungsi min. Nah, ini kita lakukan perhitungan yang sama. Ya. Sama, ini adalah hasilnya. Ya, saudara bisa lakukan hitung secara manual ya. Nanti kalau terjadi kesalahan ya di materi yang saya sampaikan, nanti silakan kontak untuk dilakukan koreksi. Ya, tapi ini sudah saya uji ya, sudah saya hitung juga secara manual juga. Nah, ini hasilnya. Nah, nilai dari C5 ini nanti itu yang akan kita masukkan ke dalam normalisasi. Ya, sehingga hasil normalisasinya adalah ini 0,5, 0,8, 1, 0,21 ini dari mana? Ini dari hasil perhitungan kriteria C1. 1, 0,7, 0,3, 1, 0,7 dari perhitungan C2. Perhitungan C3, kriteria ketiga. C4, ini C5. Kita lihat ya. 0,875, 0,7, 0,7, 1, 0,7. Nah, ini hasil dari sini. Nah, hasil dari kriteria C5. Perhitungan dari kriteria C5. Ya. Oke, ini adalah kita sudah sampai ke dalam tahap normalisasi. Tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya kita akan melakukan perankingan menggunakan bobot ya, bobot dari pengambil keputusan. Bobotnya adalah bobot untuk C1 itu adalah 0,3. Bobot untuk C2 adalah 0,2 yang tadi ya. Bobot C3 adalah 0,2. C4-nya 0,15, C5-nya adalah 0,15. Nah, ini menggunakan rumus yang V tadi ya. Rumus V yang tadi. Rumus V. Coba kita lihat rumus V-nya. Nah, ini. Nah, ini rumus V-nya ya. Sigma berarti penjumlahan WJ dikali RIJ. Berarti bobot ya. Bobot dikalikan dengan normalisasi metrik. Ini bobot dikalikan dengan normalisasi, kemudian baru dijumlahkan. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat ya. Bobotnya berapa? Bobot C1 0,3. Berarti kita tulis semua, V1 sampai V5, bobotnya 0,3. 0,5, 0,8 dari mana? Dari ini. 0,5, 0,8, 1, 0,2, 1. Ini. 0,2 dari bobot C2 dikalikan dengan normalisasi dari C2. 1, 0,7, 0,3, 1, 0,7. Jadi yang paling penting saudara tahu dulu ya. Tahu dulu. 0,3 dari mana? Bobot. 0,5 dari mana? R11. Ya. 0,2 dari mana? Bobot C2. 1 dari mana? 1 dari R21. Ya. Kolom kedua baris pertama. 0,2 dari sini. 0,7 dari mana? Dari sini. Ya. 0,15 dari sini. 0,714 dari sini.
0,15 dari sini, 0,875 dari sini. Ya, ini dikalikan. Dikalikan dulu baru dijumlahkan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini perkalian. Oke, kita hitung dengan kalkulator. Ya, kita hitung. Oke, nggak kelihatan ya. Atau mungkin lebih enak gini ya. Nah, oke, ini nah, seperti ini. Oke, kita hitung. Kita kalikan dulu 0,3 kali 0,5. 0,3 dikali 0,5. 0,15. Ya. Nah, ini kita harusnya kan ini dijumlahkan dulu ya. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, kita pakai di kalkulator itu ada namanya fungsi M+. Berarti nanti akan menjumlahkan ya, menjumlahkan dari memori ini. Oke, kita simpan M+. Oke, berarti ini sudah kita simpan. Kemudian 0,2 kali 1. Ya, sebenarnya sudah ketemu ya. Hasilnya juga 0,2 ya. Kita coba aja. 0,2 dikalikan 1. 0,2. Kita simpan lagi menggunakan M+. Sudah 2. 0,2 kali 0,7. 0,2 kali 0,7. 0,14. Hasilnya kita simpan menggunakan M+. Nah, ini sudah. Sekarang ini 0,15 dikali 0,714. Ini kalau sudah M+, otomatis hilang ya. 0,15 dikalikan dengan 0,714. 0,714. Hasilnya 0,1071. Kita simpan lagi menggunakan M+. Yang terakhir 0,15 dikalikan 0,875. 0,875. Hasilnya adalah 0,131. Kita M+ lagi ya. Kalau sudah semuanya, baru kita akan melihat perhitungannya ya, dari perkalian ini, perkalian ini, perkalian ini ya, menggunakan fungsi MR ya, MR. Oke, terjadi kesalahan ya. Coba, ini berarti 2 kali ya. Saya M clear dulu. Tadi mungkin belum di M clear. Saya ulangi ya. 0,3 dikalikan 0,5. 0,15 M+. Kemudian 0,2 dikalikan 1. 0,2 M+ lagi. Kemudian 0,2 dikalikan 0,7. 0,14 M+ lagi. Kemudian 0,15 dikalikan 0,714 sama dengan M+. 0,15 dikalikan 0,875 M plus MR ya, 0,728,35 ya. Kenapa tadi jumlahnya 14 ya? Karena tadi sebelumnya sudah saya jumlahkan. Jadi mungkin, nah ini catatannya, ketika saudara sudah menggunakan ini 0,728 ini, akan memulai yang baru, kita gunakan fungsi MC ya. Ini clear all memory, jadi di-clearkan dulu. Nah, kemudian baru di sini ya. Oke, kita hitung yang kedua. Nanti yang ketiga nggak usah ya, kita hitung yang kedua. 0,3 dikalikan 0,8 sama dengan dulu ya. Kemudian baru M+. Ini sudah. 0,2 dikalikan 0,7. 0,2 dikalikan 0,7 sama dengan dulu, baru M+. Oke, yang ketiga 0,2 dikalikan 1. 0,2 M+. 0,15 dikalikan 1. 0,15 dikalikan 1 M+ lagi.
Kemudian 0,15 dikalikan 0,7. 0,15 dikalikan 0,7. 0,15 M plus. Ya, kalau sudah kita klik tombol M R 0,835. Ya, yang bawah sama V3, V4, V5 kita lakukan perhitungan yang sama. Ya, sehingga kita ketemu nilai yang ada di dalam V ini. Ya, V ini. V1 nilainya 0,728, V2 nilainya adalah 0,835, V3 nilainya adalah 0,652, V4 nilainya adalah 0,593, V5 nilainya adalah 0,732. Nah, dari sini nanti kita akan mencari nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi mana? Nilai yang tertinggi adalah 0,835 atau V2. Yang kedua adalah 0,732. Yang ketiga ini, yang keempat, yang kelima. Berarti urutannya V2, V5, V1 ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nilai terbesar adalah V2 0,835 dan V5 0,732. Kenapa hanya diambil 2? Karena di awal tadi yang dibutuhkan hanya 2 orang. Ya, kalau dibutuhkan 3 ya berarti tambah V1. Sehingga Dion Pratama ya, alternatif pertama, alternatif kedua, dan Danu Nugraha alternatif kelima adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Dion Pratama dan Danu Nugraha terpilih untuk posisi operator mesin. Nah, ini adalah contoh penggunaan metode SAW. Ya, metode SAW. Jadi, kita bisa melakukan pendukung keputusan dalam hal ini rekrutmen karyawan ya untuk operator mesin menggunakan metode SAW. Ya. Nah, tadi mungkin untuk perhitungan kalau saudara masih bingung nanti bisa diulang videonya ya. Atau saudara kalau tadi perkalian ya yang ini kok bingung ini ya ini dikalikan dulu baru di sini ya. Ini kalikan dulu di sini nanti baru dijumlahkan boleh. Atau saudara bisa menggunakan kalkulator. Kalau kalkulator lebih enak. Jadi kita bisa menggunakan fungsi M plus sama fungsi MR. Ya. Jadi dikalikan kemudian baru disimpan ya, kemudian baru ditambahkan. Nah, ini ada latihan ya. Latihan saya minta saudara untuk mengerjakan sebagai latihan. Jadi kadang-kadang hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan itu dibutuhkan latihan. Nah, ini latihannya ini adalah sebuah institusi perguruan tinggi memilih seorang karyawannya ya untuk dipromosikan sebagai kepala unit laboratorium sistem informasi. Kriterianya ada tes pengetahuan IT, praktek jaringan, tes kepribadian, tes pengetahuan agama ya. Kemudian pengambil keputusan bukan bobot, C1-nya adalah 35%. Ya. C2, kriteria C2 30%. C3 25% dan C4-nya adalah 10%. C1 tadi apa? C1 adalah pengetahuan, C2 adalah praktek instalasi jaringan, C3 kepribadian, C4 adalah pengetahuan agama. Nah, ini 6 orang yang menjadi kandidat yang dipromosikan sebagai kepala unit. Jadi ada 6. Kalau tadi ada 5, ini kandidatnya ada 6. Diambil berapa? Diambil 1 ya. Ada Anto Kurnia Saputra, alternatif pertama. Alternatif kedua ada Budi Nugroho. Alternatif ketiga ada Cika Dania Putri. Alternatif keempat ada Dian Panyeswari. Alternatif 5 adalah Kartika Kusumatuti. Dan alternatif keenam adalah Heru Sasongko. Kemudian ini tabel alternatifnya. Artinya nilainya Anto untuk kriteria C1 adalah 70. Ya, kalau dibuat tadi berarti 0,7 ya. Kemudian nilai yang kedua adalah 62, nilai yang ketiga adalah 84, nilai yang ketiga adalah 68. Ini adalah bobot dari masing-masing kriteria. Nah, dari soal ini, saudara saya minta untuk latihan, ya, latihan menyelesaikannya sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Ya, latihan apa yang sudah saya jelaskan. Oke, ini nanti materinya bisa di-download
di link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Ya, ataupun di e-learning sudah saya sediakan. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang metode-metode yang lain dari sistem pendukung keputusan. Ya, seperti biasa, jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, kemudian jaga imun. Ya, kita berdoa semua semoga kita dan keluarga terdekat kita, ya, diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.